Perkenalkan, nama saya Ardifa Arnandanvita dari kelas 10 LP2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu terdapat 5 teori. Nah, teori yang pertama yaitu teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snow Horgrons, yaitu menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Beliau berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Nah, teori yang kedua yaitu teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut beliau, menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat menggunakan ejaan Persia. Nah, yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut beliau, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari ini, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokang. Yang kelima, teori maritim oleh N.A. Balog. Menurut beliau, umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan peniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ajaran Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat bersinggahannya. Proses pengenalan ajaran agama Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam, terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Nah, kedua yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang pertama, istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Nah, yang kedua, salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas dari rakyat jelata. Nah, yang keempat, perkembangan Islam di Peking. Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Nah, yang kelima, untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta atau penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Nah, yang keenam, sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia yaitu menjadi 4. Yang pertama, zaman animisme dan dinamisme. Yang kedua, zaman Hinduisme dan Buddhisme. Dan ketiga, zaman Islamisme. Yang keempat, zaman Katolikisme dan Protestanisme. Nah, yang ketujuh, sejarah Islam dituliskan setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Tidak dijelaskan bahwa sejak abad ke-7, agama Islam sudah mulai didakwakan di Indonesia. Akibatnya, Islam dianggap baru masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Nah, yang ke-8 dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan Islam pada abad ke-15.
Padahal abad ke-15 Masehi termasuk periode perkembangan Islam di Indonesia, bukan periode masuknya Islam ke Indonesia yang terjadi pada kurun waktu abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Nah, yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Yang pertama, beliau merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, beliau bergelar menjadi Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Nah, Kesultanan Samudra Pasai merupakan golongan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pase. Nah, yang kedua, Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Nah, yang ketiga, sempat menerima kunjungan Marco Polo. Nah, yang keempat, meninggal pada tahun 1297, dimakamkan di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Nah, yang kedua, Sultan Ahmad 1326 sampai 1348. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seseorang jelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Nah, yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 sampai 1571. Nah, yang pertama, beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Nah, yang kedua, beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, yang keempat, Wali Songo, yaitu 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi populer penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. 2. Raden Rahmat, Sunan Ampel. 3. Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Paku atau Sunan Giri. Yang kelima, Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang keenam, Raden Masyahid atau Sunan Kalijogo. Yang ketujuh, Jafar Sodik atau Sunan Kudus. Yang kedelapan, Raden Umar Syahid atau Sunan Muria. Yang kesembilan, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, yang kedua, mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Nah, yang ketiga, penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Nah, yang keempat, selain itu, proses dakwah di Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk penyebaran Islam di pelosok pedesaan. Nah, yang kelima, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Mangakrangi Dengmanrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ri Bendang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Nah, yang keenam, Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya
yaitu Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarganya, kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Setelah dinobatkan sebagai raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Pada tahun 1494 Masehi, Sultan Zainal Abidin pergi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Salah satu peran penting Sunan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Joglebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Nah, yang keempat, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana. Yang kedua, gigih dan berjuang. Nah, yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Nah, yang keempat, produktif berkarya. Yang kelima, sabar. Yang keenam, menghargai perbedaan. Yang ketujuh atau yang terakhir, berdakwah secara damai. Nah, sekian penjelasan bab 5 dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.